semuanya, jumpa lagi dengan Memelinda dalam pembelajaran fisika. Kali ini kita belajar materi fisika kelas 12. Kita masih belajar tentang induksi elektromagnetik. Kita akan masuk ke bagian yang terakhir, yaitu penerapan induksi elektromagnetik. Yang pertama, penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari itu adalah generator. Ya, generator itu adalah alat yang berfungsi untuk memproduksi energi listrik dari sumber energi mekanik. Nah, generator itu punya dua bagian. Yang pertama stator, yang kedua rotor. Kalau stator itu bagian yang diam, berfungsi sebagai keluaran tegangan, sedangkan rotor itu bagian yang bergerak, berfungsi sebagai magnet induksi atau sebagai penginduksi. Nah, besarnya Kegel induksi yang timbul pada generator itu ditulis dengan persamaan epsilon sama dengan N kali B kali A kali omega kali sin omega T. Nah, Kegel maksimum terjadi ketika sin omega T-nya bernilai 1 ya, maka Kegel maksimum ditulis dengan rumus epsilon maksimum sama dengan N kali B kali A kali omega. Dengan epsilon ini Kegel induksi satuannya volt, N jumlah lilitan, B medan magnet atau induksi magnet satuannya Tesla, A luas bidang kumparan satuannya meter kuadrat, omega kecepatan sudut satuannya radian per second, dan T adalah lamanya kumparan berputar satuannya second. Penerapan induksi elektromagnetik yang kedua adalah pada alat yang namanya transformator. Ya, transformator atau biasa yang disebut dengan trafo itu adalah alat untuk mengubah tegangan pada arus bolak-balik. Jadi kalau trafo itu terdiri dari kumparan primer dan kumparan sekunder. Primer itu inputnya, sekunder itu outputnya. Nah, trafo itu terdiri dari dua jenis, ada yang namanya trafo step up dan ada yang namanya trafo step down. Kalau trafo step up itu fungsinya untuk menaikkan tegangan ya. Berarti tegangan sekundernya atau tegangan keluarannya itu lebih besar dari tegangan primer atau tegangan inputnya. Supaya lebih besar maka jumlah lilitannya harus dibuat lebih banyak. Jumlah lilitan sekunder lebih banyak dari jumlah lilitan primer. Dan kalau arus listrik sekundernya lebih kecil dari arus listrik primer. Jadi I dengan V-nya berbanding terbalik ya. Baru yang kedua adalah trafo step down. Kalau step down itu untuk menurunkan tegangan listrik. Berarti Vs-nya lebih kecil dari Vp. Supaya lebih kecil maka Ns-nya juga dibuat lebih sedikit dari jumlah lilitan primer. Dan arus sekundernya lebih besar dari arus primernya. Nah sekarang perumusannya ya. Jadi ini persamaan untuk persamaan dasar trafo. Ya, persamaan umum trafo itu NP per NS sama dengan VP per VS. Di sini kita bisa lihat bahwa N dengan V-nya berbanding lurus ya. Jadi N dengan V-nya berbanding lurus. Kalau rumusnya kalian mau putar juga boleh. Misalkan VS per VP sama dengan NS per NP. Itu juga boleh. Dengan P ini primer, S ini sekunder ya. N itu jumlah lilitan, V itu adalah tegangan. Nah sekarang, kalau ada yang namanya trafo ideal. Trafo ideal itu maksudnya efisiensinya 100%, artinya daya pada kumparan primer semuanya bisa didistribusikan ke kumparan sekunder. Atau matematisnya ditulis dengan P ini daya ya, daya primer sama dengan daya sekunder. Daya itu rumusnya adalah V kali I, maka Vp kali Ip sama dengan Vs kali Is. Berarti Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Dengan Ip itu kuat arus primer, Is kuat arus sekunder. Jadi kita bisa lihat di sini V dengan I berbanding terbalik. Nah, kalau mau digabung dengan jumlah lilitan, maka rumusnya jadi seperti ini. NP per NS sama dengan Vp per Vs sama dengan Is per Ip. Jadi, N dengan V berbanding lurus, V dengan I berbanding terbalik, N dengan I juga berbanding terbalik. Yang perlu kalian ingat, persamaan ini yang ada I-nya, yang ada hubungannya dengan I, hanya berlaku untuk trafo ideal. Sekali lagi, kalau persamaan ini yang ada kuat arus listriknya hanya berlaku untuk trafo ideal. Sedangkan kalau yang hanya N dengan V ini berlaku untuk semua trafo, baik yang ideal maupun tidak ideal. Sekarang kita belajar efisiensi trafo ya. Jadi pada umumnya trafo itu tidak ada trafo yang ideal ya. Jadi tidak ada energi atau daya pada kumparan primer semuanya bisa ke sekunder karena pasti ada energi listrik yang berubah menjadi energi kalor ya. Nah kita sekarang belajar efisiensi trafo. Nah efisiensi trafo itu ditulis dengan eta sama dengan PS per PP kali 100%, dengan ini adalah daya sekunder, ini daya primer. Nah daya itu kan rumusnya V kali I ya, maka eta atau efisiensi trafo bisa juga ditulis dengan eta sama dengan Vs kali Is per Vp kali Ip kali 100%. Dengan eta adalah efisiensi trafo, Pp adalah daya primer satuannya watt, Ps adalah daya sekunder satuannya watt. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, perhatikan tabel berikut. Di sini ada tabel V, I dengan N ya untuk kumparan primer dan sekunder.
Yang ditanya adalah berdasarkan tabel nilai R dan P adalah berapa. Jadi ini dari tabel diketahui IP-nya itu sama dengan 4 ampere, baru NP-nya itu adalah 600 lilitan ya. Baru VP-nya itu adalah R, dan ini yang ditanya. Baru setelah itu yang sekundernya VS itu 10 volt. Baru IS-nya itu ini ya 80 ampere. Baru yang ditanya NS-nya berapa. Maaf, ini satuannya miliampere ya. Ini satuannya miliampere. Jadi ini miliampere, ini miliampere. Oke, yang ditanya ini NS-nya itu P, ini berapa? Nah, sekarang kita cari R-nya dulu ya. R kan VP. Di sini lihat besaran yang kumparan primer dan sekundernya sudah diketahui itu adalah I. Ya, jadi IP-nya sudah ada, IS-nya sudah ada. Jadi untuk mencari VP, kita cari hubungan antara V dengan I. Nah, di soal nomor 1 ini tidak diketahui efisiensi trafonya berapa persen. Kalau di soal tidak dibilang atau tidak ditulis, tidak dikasih tahu berapa efisiensinya, berarti yang dimaksudkan soal itu trafonya adalah trafo ideal. Sekali lagi, jika tidak dibilang efisiensinya berapa, berarti yang dimaksudkan itu adalah trafo ideal yang efisiensinya 100%. Nah, sekarang kita cari dulu berapa VP-nya pakai hubungan antara V dengan I. Jadi VP per VS. Ingat V dengan I itu berbanding terbalik ya. Maka di sini jadi IS per IP. Berarti VP-nya itu tadi pakai simbol R, VS-nya adalah 10, IS-nya 80, dan IP-nya 4. Ya. Ini tidak perlu dikonvert ke ampere, nggak apa-apa ya. Ini kita bisa langsung saja. Berarti ini jadi 80 bagi 4, 20, ini jadi 1, maka R-nya jadi 20 kali 10, maka R-nya jadi 200, karena ini tegangan berarti satunya volt. Jadi kita sudah dapatkan R-nya adalah 200 volt. Sekarang kita cari berapa P-nya. P itu NS ya. Kita cari hubungannya. Berarti NP per NS sama dengan, kita pakai hubungan dengan I saja ya. N dengan I juga berbanding terbalik. Berarti ini jadi IS per IP. Maka NP-nya itu 600, NS itu P, IS-nya 80, dan IP-nya 4. Ini jadi 1, 20. Ini jadi kali silang ya, 20P sama dengan 600. Berarti P-nya jadi 600 bagi 20. Berarti P-nya sama dengan 30. Maka jumlah lilitan primernya itu sama dengan 30 lilitan. Sekarang kita masuk ke contoh soal nomor 2. Sebuah trafo memiliki efisiensi 80%, jumlah kumparan primernya 2000 lilitan, sedangkan jumlah lilitan sekunder 1000 lilitan. Kumparan primer dihubungkan pada sumber tegangan 220 volt. Jika kuat arus sekunder 4 ampere, tentukan yang A, tegangan pada kumparan sekunder, yang B, kuat arus pada kumparan primer. Kita tulis dulu ya yang diketahui. Ini diketahui efisiensinya 80%. Jadi eta 80%. Karena etanya 80%, berarti ini trafonya tidak ideal ya. Jumlah kumparan primer 2000 lilitan, berarti NP itu 2000 lilitan. Sedangkan jumlah lilitan sekunder, berarti NS itu sama dengan 1000 lilitan. Kumparan primer dihubungkan pada sumber tegangan 220 volt, berarti ini VP-nya itu 220 volt. Jika kuat arus sekunder 4 ampere, berarti IS-nya sama dengan 4 ampere. Ya, maka kita cari yang A, yang ditanya adalah tegangan pada kumparan sekunder. Tegangannya berarti yang ditanya VS. Ya, ini VP-nya ada, ditanya VS, NP dengan NS juga ada. Berarti kita bisa pakai rumus yang persamaan umum trafo ya. Berarti pakai rumus NP per NS sama dengan VP per VS. Kita gunakan rumus ini. Ingat, rumus ini berlaku untuk semua jenis trafo, baik yang ideal maupun tidak ideal, ya, karena tidak ada hubungannya dengan kuat arus listrik. Berarti ini jadi next, NP-nya 2000 per NS-nya 1000, VP-nya 220 per VS. Ya, ini bisa disederhanakan ya. Bagi 1000 habis. Ini 2 dengan 220 juga bisa, ini jadi 1
jadi 110. Maka 1 kali VS, jadi VS-nya sama dengan 110 volt. Jadi kita bisa dapatkan nilai tegangan pada kumparan sekundernya adalah 110 volt. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang B. Yang ditanya kuat arus pada kumparan primer. Jadi IP-nya ini berapa? Nah, kalau pada trafo yang bukan trafo ideal, berarti kita tidak bisa gunakan rumus yang VP per VS sama dengan IS per IP. Itu tidak bisa kita gunakan. Kita gunakan rumus yang hubungannya dengan efisiensi trafo. Berarti kita pakai efisiensi sama dengan VS kali IS per VP kali IP kali 100%. Kita gunakan rumus yang ini ya. Oke, berarti efisiensinya 80%. VS-nya tadi kita sudah dapatkan 110 ya. IS-nya 4 per VP-nya 220 kali IP yang ditanya kali 100%. Ini 80% dengan 100% bisa persentasenya habis ya. Ini bisa habis dibagi saja. Bagi 20 ini 4, bagi 20 ini 5. Ini juga bisa habis dibagi 110 dengan 210 ya. Ini jadi 1, jadi 2. Maka ini jadi berapa? 4 sama dengan 1 kali 4 kali 5, 20 ya. Jadi 20 per 2 IP. Oke. Ini disederhanakan juga bisa jadi 10. Maka ini jadi 4 kali IP ya. Jadi 4 IP sama dengan 10. Atau IP-nya sama dengan 10 per 4. Maka IP sama dengan 2,5 ampere. Jadi kita dapatkan kuat arus pada kumparan primernya adalah 2,5 ampere.